Tapi pertanyaannya apa memang benar Yesus beneran disalib? Ya, ini kan kita lagi ngomongin Bible. Di Bible diceritakan kan Yesus yang disalib. Tapi kalau menurut Quran itu dibantah. Di Quran disebutkan bahwa Nabi Isa Al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya, itu yang menimbulkan keraguan-keraguan di antara kaum Yahudi itu sendiri gitu. Kira-kira kalau kita mau sambungkan nih ya bantahan Quran dengan kisah di Bible dengan logika-logika lah ya yang masuk akal nih. Kalau Yesus ngomong di atas kayu salib, Eli, Eli lama sabahtani. Eli, Allahku kan. Selama hidupnya, dari Matius sampai Yohanes kita baca semua nih. Pernah nggak Yesus menyebut Tuhannya dengan Eli, selain di atas kayu salib? Nyebutnya apa? Selalu nyebut Tuhannya apa? Bapakku. Ya, Bapa kan. Abah. Seumur hidup, Yesus nggak pernah nyebut Eli. Tiba-tiba di atas kayu salib nyebutnya Eli. Kira-kira yang disalib itu Yesus bukan gitu? Iya. Cuman kira-kira aja. Ada nggak kemungkinan bahwa sebenarnya disalib itu bukan Yesus karena dia biasanya nyebut Tuhannya dengan Bapa. Kok tiba-tiba nyebut Eli gitu? Kenapa perbedaan itu perbedaan bahasa atau artinya sama atau? Yang mana? Eli sama Bapa. Enggak, Eli bukan Bapa. Eli itu Allahku. Allah. Kalau Bapa itu dalam bahasa Ibrani itu Av atau Abba lah. Abah ya. Beda dong, Abba sama Eli beda dong. Itu indikasi pertama ya. Di ayat yang tadi kan juga ada bilang Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Iya, ngomongnya kan Bapakku dan Bapamu. Coba di yang Allahku dan Allahmu tulisannya Eli bukan? Kita bisa cek di teks Yunaninya. Iya. Setahu saya bukan Eli. Yohanes 20 ayat 7. Teks aslinya ya kita lihat ya. Tuh, bukan Eli, Theon. Theon. Pakai Theon. Oh iya. Eli. Berarti Eli itu bahasa Sebutan. Eli itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Nanti yang di Eli itu yang di Matius. Kalau di Markus, Eloi. Bahasa Ibrani. Eloi itu bahasa Aramaik. Jadi sebenarnya Yesus di atas salib itu ngomongnya Eli apa Eloi? Kok bisa beda gitu loh? Dari mana gitu orang yang menulis itu bisa nulis Eli itu dari mana taunya gitu? Apakah dia dengar dari saksi yang berbeda atau gimana? Tapi oke lah itu nggak masalah. Tapi yang jelas seumur hidupnya Yesus nggak pernah nyebut Tuhannya dengan Eli, selalu dengan Bapa. Ini tiba-tiba kok Eli gitu. Jadi kira-kira Yesus bukan yang salib. Oh iya. Pertama ya. Kedua, Yesus kan pernah mengajak 3 muridnya, Petrus, Yohanes, sama Yakobus ke atas gunung untuk berdoa. Yesus berdoa sendirian kan. Pas turun, Yesus mukanya berubah. Yesus mukanya berubah, sedang berbicara dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Mukanya Yesus berubah. Berarti Yesus bisa merubah muka kan? Emang ada Pak Jong? Hah? Ada nggak dia? Ada. Mau baca boleh. gimana? Hah? Merubah muka tuh? Nanti sebentar. Itu kan peristiwa besar itu. Coba buka Matius 17:2. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Berubah rupa. Iya, di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Betul kan? Iya. Yesus berubah muka. Berubah rupa lah. Berarti Yesus bisa merubah mukanya dong kalau begitu. Iya kan? Iya. Sekarang apa susahnya Yesus merubah muka dia dengan orang lain, diserupakan dengan muka Yesus, terus orang itu yang disalib gitu. Bisa nggak begitu? Nah ini ada ayat yang Yesus berubah rupa. Berarti kalau sebelum Yesus disalib, pas ditangkap, dia berubah rupa dengan siapa yang dia mau serupain, orang yang dikasih muka Yesus itu yang disalib. Bisa nggak kira-kira? Ini cuma teori sih, teori. Tapi cuman ngasah logika aja. Tapi di sini nggak jelasin dia berubahnya jadi siapa gitu. Ya enggak. Berubah kayak artis Korea gitu. Enggak. Jadi Yudas. Ini kan cuma logika aja. Bahwa sebelum disalib Yesus bisa berubah rupa. Jadi pada waktu penyalipan itu kira-kira bisa nggak Yesus merubah rupanya dengan orang lain? Terus orang lain itu yang disalib, yang mukanya jadi muka Yesus gitu. Karena di Quran juga disebutkan, melainkan yang disalib adalah yang diserupakan. Nah kalau di Islam itu kan dibilangnya Nabi Isa itu kan diangkat kan. Kalau ada nggak nyambungnya yang di Alkitab gitu Pak? Apa? Ada nyambungnya nggak maksudnya yang di Alkitab gitu kalau misalkan
Beda. Kalau di Islam, Isa Al-Masih kan diangkat dalam rangka diselamatkan sebelum penyalipan. Kalau di Bible, Yesus juga diangkat, tetapi kan setelah penyalipan dan setelah kebangkitan Yesus. Sorry, bukan kebangkitan. Yesus dibangkitkan. Oh. Soalnya kan di sini kan dibilangnya kan wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Bisa jadi pas diangkat kan di sini jadi malaikat. Kurang nyambung sih kayaknya. Enggak ya? Jadi kan dua kan. Pertama Eli. Yang kedua bisa berubah muka. Ya, berarti bisa aja orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Ketiga, waktu Yesus disidang, setelah disidang kan Yesus ditunjukkan nih kepada orang-orang Yahudi nih. Ada dua Yesus kan di situ kan? Ada Yesus Nazaret, ada Yesus siapa? Yang penjahat itu? Oh, yang penjahat bukan itu ya? Yesus siapa? Barabas yang Barabas bukan Barnabas. Bukan Barnabas. Bukan, Barnabas murid. Yesus orang Nazaret sama Yesus Barabas. Disuruh milih karena ada tradisi dalam dalam waktu tertentu ada tradisi melepaskan seorang penjahat. Nah, ini ada dua orang yang minta disalib. Ada Yesus, istilahnya dai lah. Ada Yesus, kepala pemberontak. Ketua pemberontak nih Yesus Barabas nih. Ini Yesus yang dari Nazaret, penceramah lah. Atau dai lah gitu. Ini diperhadapkan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Mana yang mau dibebaskan? Mereka milih kan Yesus Barabas yang suruh bebasin kan. Saya nih sebagai pemerintah Romawi, kira-kira yang mana yang mau saya lepasin? Yang satu ketua pemberontak, yang satu cuma dai. Iya, mendingan lepasin yang dai lah. Iya dong? Iya. Ini ketua pemberontak, mendingan ini yang gue salib kan? Ini teori. Iya. Tapi masuk akal nggak gitu? Bisa. Jadi istilahnya udah dipilih salah satu, udah giliran dibebasin atau gimana ceritanya lah. Tuker, tahu yang disalib sama-sama Yesus namanya gitu. Bisa nggak? Bisa. Terus yang terakhir lagi ada lagi gini. Di abad-abad akhir abad pertama, abad kedua itu ada golongan Kristen tumbuh suburnya malah di Mesir. Namanya Kristen Basilidean. Kristen Basilidean ini adalah Kristen yang memahami penyalipan Yesus itu hanya sebagai ilusi. Yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Pernah baca? Simon orang Kirene. Pernah dengar tapi lupa. Di Matius sampai Markus itu ceritanya pada waktu Yesus memanggul salib dari kota Yerusalem ke Bukit Tengkorak. Di tengah jalan ada orang yang namanya Simon orang Kirene suruh gantiin Yesus manggul salib. Ya. Oh iya pas di perjalanan kan? Ya. Nah, di perjalanan karena Yesus sudah kepayahan, akhirnya nyuruh orang namanya Simon orang Kirene suruh bantu gantiin manggul salib sampai ke Bukit Tengkorak gitu. Matius, Markus, Lukas itu semuanya cerita ada Simon orang Kirene nih. Tiba-tiba yang di Yohanes nggak ada cerita Simon orang Kirene. Yang manggul tuh Yesus dari Yerusalem sampai Bukit Tengkorak. Kenapa? Karena dianggap yang Yohanes ini untuk melawan kelompok Kristen yang tadi, yang Basilidean itu, yang tidak percaya bahwa Yesus yang disalib. Makanya di Yohanes tidak ada cerita Simon orang Kirene. Itu ya, kemana? Gitu. Hah? Simonnya kemana? Apa yang kata? Simon orang Kirene itu yang disalib kalau menurut kelompok Basilidean itu tadi. Gitu. Oh, jadi emang dia bawa sampai akhir gitu. Iya, kelompok Kristen Basilidean ini yang percaya yang disalib itu bukan Yesus. Simon orang Kirene. Ada dokumennya nih. Ini enggak. Gue kalau nonton film Simonnya tiba-tiba nggak ada. Ya kan? Aku pernah nonton film. Kalau ngomong ada bukunya kan enak ya. Iya. Ini dokumen-dokumen yang ditemukan di desa Nag Hammadi di Mesir. Ditemukan kira-kira tahun 1945. Setelah beredar di pasar gelap, akhirnya masuk ke perpustakaan ke ke universitas gitu. Disimpan. Cuma saya lupa universitas mana. Ada sebuah gospel namanya The Second Treatise of the Great Set. Ya. Di sini menceritakan bahwa yang disalib adalah Simon orang Kirene dan Yesus melihat dari kejauhan sambil tertawa. Bisa sastra Inggris. Saya bahasa Inggris belum ada yang terjemahin itu. Belum ya.
Oh. Ini 5530 5620 ini angka apa? Mana? Ini yang di bawah. Ini angka apa? Oh, kode dokumennya. Biasanya kan setiap halaman tuh dikasih kode. Oh. The date dating is this. Kalau mau difoto nanti terjemahin. Ini ada translator, Pak. Belum ada yang terjemahin ini. Nah, ini mau Oh, terjemahin. translator Teresa. Terjemahin dong. Sastra Inggris saya. Aduh. Intinya cuma begitu bahwa pada saat penyaliban itu, Yesus melihat dari kejauhan sambil tertawa dan yang disalib adalah Simon orang Kirene. Oh, ini suami desa. Oh iya, di suami manusia. Vietnam. Their Father drank the golden the vinegar. Hah? Minum. Betul nggak? Ada kan kata-kata Simon of Cyrene kan? Nah, someone else. Someone, iya. Orang lain gitu. Oh iya. Atau mungkin bisa juga pada waktu Simon orang Kirene itu pas mau manggul salib atau gimana, Oh iya. mukanya berubah jadi Yesus tuh gimana? Wallahu alam. Dokumennya dapatnya dari mana? Dari Mesir sana. Iya, jadi ini adalah dokumen-dokumen dari kelompok yang disebut dengan kelompok Gnostik. Gnostik. Oh. Gnostik itu yang tadi saya bilang kelompok ada sebut kelompok Basilidean gitu. Oh gitu. Ini nggak masuk Bible. Iya. Gak ada. Kenapa? Ya kan bertolak belakang ceritanya sama itu gitu loh. Tapi dokumen itu beneran asli ya? Maksudnya? Aslinya ada. Berarti dokumen itu dalam apa tuh? Apa? Dalam bentuk tulisan? Tulisan-tulisan yang umurnya kurang lebih sama dengan gospel-gospel yang ada di situ. Umurnya lah ya. Usianya gitu. Cuman Beda. karena ini kelompok yang istilahnya kalah kalah posisi gitu. Karena kan Kristen yang sekarang berkembang ini kan Kristen yang dulunya sudah dipakai sama kerajaan Romawi gitu. Jadi dari zaman dulu pemerintah itu sudah gandeng pemuka-pemuka agama tertentu untuk mengamankan posisi pemerintah juga. Misalnya ngambil suara lah gitu. Jadi kalau kita sekarang lihat nih ada pemerintah deketin ulama, ya kurang lebih sama gitu dengan itu.